Yang pertama adalah pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada era pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, istilah KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Tanggal 19 tanggal 19 Mei 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 undang-undang tersebut, pengertian dari masing-masing istilah adalah: yang pertama, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Selanjutnya ada nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada saat ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau lebih dikenal dengan KKN di Indonesia bukan lagi sebagai suatu fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang sudah terkenal di mana-mana. Hampir setiap hari di televisi atau media sosial, kita melihat banyaknya terjadi kasus korupsi, apalagi kasus ini dilakukan oleh oknum-oknum yang bertugas di bagian pemerintahan seperti politikus. Banyak faktor penyebab hal ini terjadi. Di antaranya adalah adanya kecenderungan gaya hidup yang konsumtif, hedonis, serta adanya budaya yang sifatnya duniawi. KKN juga menyebabkan rusaknya integritas seseorang. Integritas adalah sifat yang menggambarkan keadaan seseorang dengan segenap keutuhan potensi diri serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan yang baik dan jujur. Diwujudkan dalam tindakan yang konsisten dan teguh serta tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dengan sepenuh keyakinan. Selanjutnya, KKN ini merusak sebuah integritas dan juga berdampak terhadap kerugian negara Indonesia, yaitu yang pertama, melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, meningkatkan ketimpangan pendapatan. Next slide. Korupsi juga berdampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, terjadinya tindakan korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Selanjutnya, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi adalah kedaulatan ada di tangan partai politik. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadliyah. Selanjutnya ada contoh kasus korupsi oleh politikus di Indonesia. Jakarta 17 Juni 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dan menahan 4 orang tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. 4 orang tersangka tersebut yang disamarkan namanya FR, AEP, WI, dan ZA, dan semuanya adalah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan 4 orang tersangka selama 20 hari pertama, mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 6 Juli 2021 di rutan KPK KAFI C1, yaitu ada FR dan AEP. Dan di rutan KPK Gedung Merah Putih ada WI dan ZA. Sebelumnya, para tahanan akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan KPK Kafling C1. 4 tersangka ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 KUHP pidana.
Perkara ini diawali dengan sebuah kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkapkan bahwa praktek uang atau ketok palu tersebut tidak hanya terjadi dalam pengesahan RAPBD tahun 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD tahun 2017. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta. Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termaksud salah satu yang terbanyak ditangani KPK. Hal ini tentu saja merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi yang sedang kita jalankan. Semestinya kepercayaan rakyat yang diberikan pada para wakil DPR ataupun DPRD tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, next slide, ada peringkat korupsi dan pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia. Di tabel tersebut, Indonesia ada di urutan ke-38. Next slide lagi. Tabel tersebut adalah hasil survei Transparansi Internasional Indonesia yang menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020 menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Indonesia mendapatkan skor 37 pada tahun 2020. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2017 yang ada pada skor 40/100. Transparansi Internasional atau TI memberikan skor dimulai dari 0, yang berarti sangat korup, dan 100 sangat bersih. Ketika sebuah negara mendapatkan nilai 0, maka negara tersebut benar-benar korupsi. Sedangkan jika mendapat nilai 100, maka negara itu bebas sama sekali dari korupsi. Dengan terjadinya penurunan skor, artinya keadaan korupsi Indonesia mengalami peningkatan, di mana di masa pandemi ini banyak sekali oknum-oknum yang mengambil keuntungan untuk kepuasan pribadi. Transparansi Internasional mengatakan korupsi menjadi lazim dalam langkah respon COVID-19 dan suap untuk tes COVID-19, suap di bidang perawatan kesehatan hingga korupsi di pengadaan persediaan medis untuk publik. Hal ini pun sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Di masa pandemi, perekonomian mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Ditambah adanya penyalahgunaan dana membuat perekonomian Indonesia semakin menurun dan melambat. Kemiskinan semakin meningkat, ketimpangan pendapatan semakin meningkat, dan yang lebih mengkhawatirkan adalah korupsi adalah penyebab meningkatnya angka kematian, dikarenakan dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan kesehatan COVID-19 malah masuk ke dalam kantong pribadi oknum-oknum tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan akan menurun pada tahun 2021 ini karena akibat dari adanya lonjakan kasus COVID-19 yang dipengaruhi oleh yang pertama adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Hal ini menyebabkan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang terbatas. Aktivitas ekonomi pasar tidak berjalan dengan baik akibat dari tutupnya usaha dan pertukaran penjual dan pembeli di pasar, sehingga berpengaruh pada pemasukan sehari-hari masyarakat dan juga berkurangnya pertukaran uang yang beredar di Indonesia. Kemudian adanya daya beli masyarakat yang berkurang. Untuk mematuhi PPKM ini, masyarakat lebih memilih untuk menyetok kebutuhan sehari-hari dan mengurangi pembelian yang menurutnya tidak perlu, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Karena kebanyakan dari masyarakat tersebut takut untuk bersentuhan dengan orang lain secara fisik, sehingga lebih memilih untuk tidak keluar rumah dan melakukan kegiatan dalam rumah untuk mematuhi PPKM. Masyarakat lebih memilih, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, karena kebanyakan dari masyarakat tersebut takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Kemudian rupiah yang melemah. Pelemahan rupiah tidak lepas dari tingginya permintaan atau kebutuhan akan dolar Amerika Serikat di dalam negeri.
Penyebab rupiah melemah lebih disebabkan oleh menguatnya ekonomi Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kuat menimbulkan spekulasi Bank Sentral AS atau The Fed akan menaikkan suku bunga The Fed atau Fed rate. Suku bunga yang tinggi di AS telah memicu aliran dana ke aset-aset dalam dolar selain saham dan obligasi, sehingga kebutuhan akan nilai rupiah semakin menurun akibat semua aset-aset yang ada dimiliki nilai dolar AS. Selain itu, nilai tukar rupiah berpotensi nyaris menyentuh Rp15.000 per dolar AS. Tepatnya di kisaran Rp14.500 sampai Rp14.950 per dolar AS. Kemudian ada kebijakan untuk mengurangi menyebarnya COVID-19 yang dilakukan pemerintah itu setengah-setengah, sehingga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi yang terus menurun di Indonesia. Karena kalau dibandingkan dengan kebijakan lockdown yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2020 lalu, kerugian yang dialami Indonesia masih dapat diantisipasi pada akhir tahun 2020 lalu, dan karena PPKM kurang efektif dalam mengurangi lonjakan kasus COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Next slide. Selama masa pandemi COVID-19, ada beberapa penyebab kondisi politik Indonesia menurun. Selain itu, ada pula survei dari Survei Saiful Mujani Research and Consulting yang menunjukkan bahwa kondisi politik, keamanan, dan penegak hukum di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini memburuk. Pencarian data ini melibatkan 1.064 responden dari seluruh Indonesia melalui metode wawancara dengan margin of error kurang lebih 3,07%. Adapun rentan waktu pengambilan data adalah 28 Februari sampai 8 Maret 2021. Dikatakan bahwa berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi politik Indonesia dinilai memburuk karena persentasenya menurun dari 38% pada Maret 2020 menjadi 30% pada Maret 2021. Kemudian responden yang merasa kondisi politik Indonesia sedang adalah 39%, naik dari 35% dari Maret 2020. Adapun persentase responden yang merasa kondisi politik memburuk meningkat dari 19% responden pada awal Januari 2019 menjadi 24% pada Maret 2021. Meski begitu, hasil tersebut adalah bentuk penurunan karena persentasenya pada Maret 2020 sebesar 29%. Kemudian, adapun penyebab kondisi politik Indonesia menurun diawali dengan kurang sigapnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin Indonesia dalam langkah awal mencegah penyebaran COVID-19 di awal tahun 2020. Pemerintah tidak memberikan prioritas besar terhadap penyebaran COVID-19 di awal tahun 2020, di mana pada saat itu setiap negara di kawasan Asia Tenggara telah memiliki kasus COVID-19, namun Indonesia pada saat itu masih lebih mementingkan perkembangan pariwisata demi menarik wisatawan asing dan domestik. Padahal pandemi ini masih menjadi perhatian terbesar di sekitar negara Indonesia dan Asia Tenggara, namun untuk negara Indonesia sendiri tidak terlalu mementingkan pencegahan COVID-19 pada saat itu. Sehingga hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu. Selain itu, adanya korupsi dalam pembagian bansos atau bantuan sosial terhadap rakyat Indonesia untuk kasus COVID-19 ini. Hal ini juga menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kondisi politik Indonesia karena bansos itu sendiri merupakan salah satu kebutuhan rakyat yang sangat tinggi pada saat itu akibat dari adanya lockdown yang mengurangi aktivitas ekonomi masyarakat dan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang saat itu sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Namun akibat dari korupsi dana bansos ini oleh Menteri Sosial tersebut, kepercayaan masyarakat akan pemerintah Indonesia menjadi goyah dan berkurang. Untuk selanjutnya adalah teori. Teori yang kita menggunakan adalah teori Jack Bollon-Ghon. Salah satu teori korupsi menurut Jack Bollon-Ghon, teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Jack Bollon adalah seorang akademisi dari Amerika Serikat yang melakukan penelitian mengenai korupsi dan akuntansi forensik. Teks teori Ghon ditemukan oleh Jack Bollon pada tahun 1993 dalam bukunya yang berjudul Handbook of Corporate Fraud. Menurut Si Hombing 2014, teori Ghon merupakan penyempurnaan dari teori Triangle Fraud yang sebelumnya menyebutkan bahwa pressure, tekanan, opportunity, peluang, rationalization, rasionalisasi,
adalah alasan mengapa seorang koruptor melakukan tindakan fraud. Menurut Jack Bolon, akar penyebab korupsi ada 4. Nah, 4 faktor dalam teori Ghosn dapat menjelaskan penyebab fraud. Keempat faktor tersebut adalah yang pertama G, that stands for greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Yang kedua, O, that stands for opportunity, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Yang ketiga, N, that stands for needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Dan yang keempat, yang E, that stands for exposes, itu adalah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek para pelaku maupun orang lain. Next slide. Selanjutnya adalah kesimpulan. Seperti yang dijelaskan dalam teori Ghosn, bahwa korupsi adalah bentuk keserakahan dan kerakusan sehingga hal ini sangat sulit dihilangkan di Indonesia. Hukum untuk para koruptor pun di Indonesia masih sangat lemah, sehingga tidak ada rasa takut dalam melakukan hal tersebut. Bahkan di masa pandemi seperti ini, di mana perekonomian Indonesia sangat lemah dan krisis kesehatan terjadi di mana-mana, korupsi yang terjadi di Indonesia malah semakin meningkat.